warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Aturun Vendra. Saya Redika Indarwulan Dari Prodi Teknik Komputer Kontrol tahun angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya berjudul Rancang Bangun Pakan dan Minum Otomatis Burung Lovebird. Dan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring dan Kontrol Pemberian Pakan dan Minum Otomatis pada Lovebird berbasis Internet of Things. Burung merupakan salah satu jenis hewan yang dipelihara untuk hobi dan kesenangan. Bahkan dikembangkan sebagai usaha komersial karena memiliki nilai jual yang tinggi. Kegemaran masyarakat terhadap burung banyak didasarkan pada suara, warna bulu burung, jenis burung, dan paruh burung. Saat ini, metode yang digunakan untuk pembersihan sangkar burung dan pemberian pakan dan minum masih menggunakan metode manual. Semua itu bisa dilakukan otomatis dengan sentuhan teknologi. Tapi permasalahannya adalah sangkar burung tidak pernah tersentuh dengan teknologi yang modern. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diberikan pengaturan secara otomatis pada sangkar burung, yaitu kontrol dan monitoring pakan dan minum, pembuangan kotoran secara otomatis menggunakan konveyor. Colokkan kabel pada listrik PLN dan tekan saklar on. Yang pertama ini digunakan untuk menyalakan alat, dan yang kedua digunakan untuk saklar pengecasan pada aki. Pada bagian box bawah ini terdapat aki yang digunakan sebagai sumber daya cadangan yang memungkinkan alat masih dapat bekerja selama beberapa waktu ke depan hingga terdapat aliran listrik kembali. Terdapat pula cas untuk mengecas aki dan juga terdapat box komponen. Di dalam box komponen terdapat node MCU ESP8266 sebagai pusat kontrol yang diberikan arus dari aki menggunakan di step down 5 volt. RTC atau real time clock digunakan untuk waktu menyala dan mematikan kipas dan konveyor. Dan terdapat relay 2 channel yang digunakan untuk saklar kipas dan konveyor. Sensor ultrasonik yang diletakkan di masing-masing tandon berfungsi untuk memonitoring sisa minum dan pakan. Dan di pakan terdapat kipas mini DC yang digunakan untuk menghilangkan sisa kupasan biji yang masih mengendap di dalam wadah pakan.
terdapat motor DC yang digunakan untuk menggerakkan konveyor, dan konveyor berfungsi untuk membersihkan kotoran. Pada bagian depan terdapat tombol emergency konveyor yang digunakan apabila terjadi kerusakan pada konveyor, dan terdapat juga tampilan voltmeter pada aki dan LCD 16x2 yang digunakan untuk menampilkan sisa pakan dan minum. Terdapat juga penampung untuk kotoran. Pada proses pengisian air, tutup dahulu pada bagian dalam kandang. Setelah itu, buka tutup atas pada penampung minum, lalu tuang hingga batas dan tutup lagi bagian atas. Dan setelah itu, buka tutup bagian dalam kandang. Selanjutnya pengisian pada tandon pakan. Isi sampai batas maksimal, lalu tutup kembali. Selanjutnya pengukuran pada setiap tandon dengan alat ukur mistar untuk mengetahui apakah sensor membaca dengan benar. Hasil AK dalam tampilan LCD akan dikirimkan ke server ThinkSpeak. Berikut ini merupakan perbandingan antara aplikasi Android dan juga ThinkSpeak. Sedangkan data yang dikirim ke Firebase dijadwalkan update secara real time. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Android. Pada tampilan awal aplikasi terdapat dua menu, yaitu untuk daftar dan juga masuk. Agar dapat masuk ke aplikasi, kita harus registrasi terlebih dahulu dengan memilih menu daftar dengan memasukkan username dan password. Kemudian kita harus scan QR kode pada alat terlebih dahulu agar dapat masuk ke aplikasi dan memilih mode yang akan digunakan, yaitu menu monitoring dan menu kontrol. Pada menu monitoring disajikan data hasil pembacaan dari sensor ultrasonik yang diterima dari server. Di dalam menu monitoring terdapat grafik bar untuk menampilkan data sisa pakan dan ketinggian air dari perubahan nilai dari waktu ke waktu. Pada menu kontrol terdapat dua mode kontrol, yaitu otomatis dan manual. Untuk kontrol otomatis, sistem bekerja secara otomatis sesuai dengan set point yang telah ditentukan, yaitu pada waktu kipas dan konveyor menyala di setting jam 9:25. Sedangkan kipas dan konveyor akan mati pada jam 9:26. Sedangkan untuk kontrol manual, sistem bekerja secara manual sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Waktu nyala kipas, kita setting jam 9:27. Untuk matinya, jam 9:28. Sedangkan waktu nyala konveyor diatur pada jam 9:27. Untuk matinya jam 9:28. Pada kondisi relay 1 dan juga relay 2 on, menandakan bahwa telah berjalannya suatu kipas dan konveyor sesuai dengan waktu yang telah disetting. Begitupun untuk waktu matinya kondisi relay 1 dan relay 2 akan off. Ketika tombol emergency pada konveyor ditekan, maka konveyor yang semula dalam keadaan nyala akan menjadi mati. Fungsi tombol ini digunakan untuk mematikan atau memutus arus pada konveyor apabila mengalami kasus emergency atau kerusakan pada konveyor. Pada alat juga terdapat tombol emergency untuk mematikan konveyor yang sedang berjalan. Apabila terjadi kasus darurat, maka pengguna akan refleks menekan tombol emergency
tersebut.